wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Dan sama-sama kita hormati seluruh jajaran PKN Muslim Manila, kemudian jemaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini kita bisa meneruskan kembali tadabbur Al-Quran yang sudah kita mulai pada beberapa pertemuan yang lalu. Kita teruskan tadabbur kita surah Al-Jin. Kita ulang sedikit, kalau saya tidak silap kita sudah jelaskan tentang surah Al-Jin ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada sekumpulan jin yang mendengarkan bacaan Al-Qur'an yang dibaca oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah beritahu Nabi bahwa ada sekumpulan jin. Para ulama mengatakan dari sini dapat dipahami bahwa sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang gaib. Karena jin ini adalah makhluk gaib. Bagaimana tahu Rasulullah ada sekumpulan jin yang mendengarkan bacaan Al-Qur'annya kecuali Allah yang bagi tahu. Nah, memang di dalam ayat yang lain surah Al-A'raf 188 disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa baginda tidak mengetahui perkara yang gaib, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su'. Sekiranya saya mengetahui perkara yang gaib, tentulah saya akan banyak mendapatkan kebaikan dan terhindar dari kemudaratan. Kalau Rasulullah tahu perkara yang gaib, ternyata Rasulullah juga pernah ditimpa musibah, pernah Rasulullah juga bengkak badannya, ya. Ini karena memang Rasulullah tidak mengetahui perkara yang lain. Kemudian sekumpulan jin itu merasa kagum terhadap Al-Quran yang dibaca oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka para jin itu kemudian masuk Islam. Dan jin itu kembali kepada kaumnya untuk mengajak mereka juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan ini mereka para jin ini adalah dai dari kalangan jin. Itu juga sudah kita jelaskan. Adapun pada ayat berikut ini adalah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa jin itu tidak mengetahui perkara yang gaib. Tadi kita katakan Rasulullah tidak tahu perkara yang gaib. Jin pun walaupun dia makhluk gaib, dia pun tidak tahu perkara yang gaib. Nah, ayat yang kedua menyebutkan di sini fahaman nabi wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Kami kemudian beriman kepada jin dan kami tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka beriman kepada Allah? Karena mereka yakin Al-Quran yang turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahdi ila rusdi, membawa kepada petunjuk, menunjuki baik manusia ataupun jin ke jalan yang bisa menyelamatkan mereka dunia dan akhirat. Kemudian jemaah sekalian, di dalam ayat yang ketiga, jin itu juga mengatakan begini. Allah kisahkan tentang kita ini. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina. Jin itu setelah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka mengatakan, para jin itu meyakini setelah mereka beriman kepada Allah bahwa kata para jin, sungguh Allah itu
dan maha agung. Mattakhadha sahibatan wala walada. Ternyata kata jin Allah itu tidak punya istri dan tidak punya anak. Dulu kata jin itu kami punya pahaman bahwa Allah itu punya anak, bahwa Allah itu punya istri. Setelah kami beriman, turunlah firman Allah yang menjelaskan bahwa Allah itu tidak punya anak, tidak punya istri. Itu maksudnya jin juga tidak tahu perkara yang gaib. Kenapa? Karena dulu kami mendapatkan informasi yang salah dari pendahulu mereka. Diviralkan di kalangan jin itu berita yang tidak benar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sekarang Pak diviralkan berita tak betul di kalangan manusia, ternyata juga ada diviralkan di kalangan jin benda yang tak betul, berita yang tidak betul. Wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata. Kata jin bahwasanya ada orang yang kurang akal dari kalangan kami, yang mereka itu mengatakan perkataan yang tidak benar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi ada dari kalangan jin yang menyebarkan berita hoax bahwa Allah itu punya istri dan Allah itu punya anak. Ternyata jadi korban dulu. Ya. Nah, terus jin mengatakan, wa anna dhanna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Dan juga kami mengira, kata jin, bahwasanya manusia pun tidak akan mengatakan seperti itu juga. Jin tidak akan mengatakan seperti itu juga, tidak menyebarkan berita bohong tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari sini jemaah sekalian, yang ingin kita katakan adalah jin pun tidak mengetahui perkara yang gaib. Dalil yang cukup menguatkan kita bahwa jin tidak tahu perkara yang gaib di dalam surah Saba ayat 14. Ketika Nabi Sulaiman duduk di kursinya, di singgasananya, memerintahkan para jin untuk bekerja membangun istana. Nabi Sulaiman itu wafat ketika sedang memperhatikan jin sedang bekerja. Nabi Sulaiman sedang duduk dan memegang tongkatnya, memperhatikan mereka sedang bekerja. Ternyata Nabi Sulaiman sudah wafat. Cuma mereka tidak tahu Nabi Sulaiman sudah wafat, kecuali setelah kayu tongkat Nabi Sulaiman yang di bawah itu dimakan oleh anai-anai rayap. Patah yang di bawah, patah begitu, maka tersungkurlah Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka disebutkan di dalam surah Saba ayat 14 itu, ya, falamma qadayna alaihi al-maut, dan ketika kami telah menetapkan kematian kepada Nabi Sulaiman, ma dallahum ala mautihi, tidak ada yang mau ditahu jin itu bahwa Nabi Sulaiman sudah wafat illa dafatul ard, kecuali rakyat yang memakan takulu min sa'adahu, yang memakan tongkat Nabi Sulaiman. Falamma kharra, ketika Nabi Sulaiman tersungkur karena tongkatnya sudah patah, tabayyanatil jinnu, baru nyatalah bagi jin itu tadi, allau kanu ya'lamuna al-ghaiba, sekiranya mereka mengetahui perkara yang gaib. Jelas ayatnya, sekiranya mereka mengetahui perkara yang gaib, maka itu fil azabil muhin, pastilah mereka tidak akan tetap dalam siksa yang menghinakan. Kalau kami tahu dari dulu sudah meninggal, ngapain kami capek-capek? Kira-kira begitulah. Kira-kira berapa lama perlu waktu rakyat memakan tongkat sampai tongkat itu hancur? Itu lama lah. Jadi selama itu pula lah jin tidak mengetahui
Nabi Sulaiman sudah wafat. Jadi jin itu sama juga seperti kita, tidak tahu perkara yang luar. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni. Nah, ini masalah apa hukum minta tolong kepada jin. Bahwasanya ada sekumpulan laki-laki dari kalangan manusia minta tolong kepada sekumpulan dari kalangan jin. Nah, ini biasa dulu orang Arab itu kalau mereka melewati satu lembah yang lembah itu jarang dilewati oleh manusia, mereka mengatakan a'udzu bisayyidi hadzal wadi min syarri sufaha'i qaumi. Aku berlindung kepada pemimpin jin yang menghuni lembah ini dari kejahatan jin jahil dari kalangan kaumnya. Kalau bahasa kita sekarang, kita lewat di hutan atau di sungai yang jarang dilalui oleh manusia. Ada yang bilang begini, ada yang bilang, Datuk, mohon maaf, cucu mau lewat. Datuk, mohon maaf, cucu mau lewat. Nah, dia meyakini ketika itu diucapkan, amanlah itu. Nah, tidak adalah yang mengganggu. Nah, kira-kira begitu. Siapa yang dimaksud dengan perkataan Datuk? Penghuni sungai atau penghuni hutan? Jadi tadi lah maksudnya. Ini pun dulu orang Arab ya juga mengatakan begitu. Makanya Allah mengatakan ada sekumpulan jin minta tolong, sekumpulan manusia minta tolong pada jin. Maka apa yang terjadi? Bazaduhum rohaqa. Maka jin tadi ketika manusia minta tolong kepada jin, jin itu tidaklah menambahkan kepada manusia yang minta tolong kecuali membuat manusia itu semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kalau manusia minta tolong kepada jin, jin itu ada syaratnya, tidak free, tidak gratis. Iya, aku tolong, tapi sembelih ayam hitam. Dulu Pak dia mau kampung, ya, orang sakit, biasanya sembelih ayam hitam. Ya, itu permintaan jin. Diikutilah disembelih ayam hitam yang darahnya dibuang ke sumur sana. Kira-kira begitu. Walaupun daging ayam itu dimakan oleh orang yang sakit, tapi bagi jin, ketika manusia mengikuti perintah dia sembelih ayam hitam, kenapa selalu ayam hitam bukan ayam putih? Ini permintaan. Sudah cukup bagi jin. Apa dalilnya? Dalilnya dalam surah Al-An'am ayat 128. Nanti di akhirat Allah mengatakan begini, wa yauma yahsyuruhum jami'an. Ingatlah ketika di hari mereka dikumpulkan semuanya, jin dan manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Allah memanggil jin, ya ma'syaral jin, wahai sekumpulan jin, sini kata Allah, qad istakbartum minal insi, kalian ini telah banyak menyesatkan manusia, kata Allah kepada jin di sana. Setelah Allah katakan begitu, wa qala awliya'uhum minal ins, berkata pula orang-orang yang dahulu minta tolong kepada jin, Rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din, ya Allah, dulu kami sudah saling mengambil manfaat. Manusia mengambil manfaat dari jin dengan dia minta tolong kepada jin, jin pun mengambil manfaat dari manusia. Kenapa? Karena jin mensyaratkan ketika manusia minta tolong kepada jin. Itu dalilnya di dalam surah Al-An'am ayat 128. Jadi jelas ya, perintah hukum minta tolong kepada jin. Nah, tentu ada yang bertanya bagaimana tentang Nabi Sulaiman alaihissalam yang
dia memerintahkan jin. Apakah Nabi Sulaiman minta tolong kepada jin? Tidak. Nabi Sulaiman bukan minta tolong kepada jin, tapi Allah tundukkan jin kepada Nabi Sulaiman, siap untuk diperintah apa saja. Kita sekarang ini gak pernah Allah tundukkan jin kepada kita. Nabi Sulaiman Allah tundukkan jin kepada dia. Dalilnya di dalam surah Shad ayat 36 dan 37, dan juga nanti di dalam surah Sabah ayat 12. Nah, dulu di masa Nabi Sulaiman disebutkan oleh Allah itu ada jin yang diperintah oleh Nabi Sulaiman. Surah Sabah ayat 12, wa minal jinni, dan di antara jin itu may ya'malu baina yadayhi bi'izni rabbi. Ada jin yang bekerja di hadapan Nabi Sulaiman, tengok, bi'izni rabbihi, dengan izin Tuhannya. Jadi Allah yang mengizinkan. Wa may yazir minhum an amrina nuzighu min azabis sa'ir. Dan barang siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami akan rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala. Kalau engkau nggak mau patuh kepada Nabi Sulaiman, kusiksa kau, kata Allah. Kira-kira begitu. Nah, dalam surah Shad ayat 36 dan 37 Allah jelaskan juga tentang jin yang bekerja atau hal-hal yang Allah tundukkan kepada Nabi Sulaiman. Contoh, Allah tundukkan kepada Nabi Sulaiman angin. Fasakharna lahu riha tajri bi amrihi ruqan haitsu asab. Angin itu Allah tundukkan kepada Nabi Sulaiman, bisa diarahkan kemana saja. Dan Allah mengatakan, maka kami tundukkan kepada Nabi Sulaiman ar-riha, angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendaki oleh Nabi Sulaiman. Angin bertiup ke sana, angin tiup ke sana, angin tiup ke sana, ke sana. Bisa diarahkan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Juga wasyayatina, kami tundukkan syaitan-syaitan. Kullabanna'in wa ghawwas, semuanya syaitan-syaitan itu adalah ahli bangunan dan penyelam. Jadi ada syaitan, jinlah maksudnya di sini, diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk membangun istana. Kau bangun istana, kau menyelam ke dasar laut, ambil permata-permata yang ada di dasar laut. Itu jin diperintah oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi bukan Nabi Sulaiman minta tolong, tapi para jin itu Allah yang tundukkan. Itu khusus untuk Nabi Sulaiman, karena memang jemaah sekalian, Nabi Sulaiman pernah minta kepada Allah, ya Allah, bagi aku kelebihan yang engkau tidak akan pernah berikan kepada orang setelah aku. Dibagi oleh Allah. Karena doa Nabi Sulaiman ini juga lah pernah Nabi bercerita, Nabi itu hampir saja menangkap jin, mau diikat, ditangkap, kira-kira begitu. Dan Nabi mengatakan, sungguh aku bisa merasakan dinginnya air liur jin. Jadi jin itu ada air liurnya, jatuh ke tangan Nabi dan dirasakan dingin oleh Rasulullah SAW. Kalau aku tidak teringat doa saudaraku, sudah kutangkap dia. Kira-kira begitu kata Rasulullah SAW. Karena ingat doa Nabi Sulaiman, bahwa Nabi Sulaiman minta kepada Allah satu nikmat yang dia tidak akan pernah, Allah tidak akan pernah berikan kepada selain Nabi Sulaiman. Tawaduk Rasulullah, tak mau diminta Nabi, tak mau ditangkap oleh Nabi. Kalau ditangkap oleh Nabi, nanti mengalahkan Nabi Sulaiman pula. Itulah tawaduknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu disebutkan di dalam sebuah hadis yang sahih. Nah, jadi keadaannya berbeda. Apakah ada sekarang orang minta tolong dengan jin? Oh, banyak. Dulu di Malaysia itu
hilang pesawat. Hilang Pak, dia terbang mau kemana begitu, tiba-tiba hilang. Tapi hari ini tidak diketahui. Adalah paranormal coba mencari di mana, tidak ketemu. Sampai hari ini di pesawat itu ada sekitar 200 lebih juga hilang tanpa bekas, tidak diketahui. Jatuh nggak ada serpihannya, hilang sampai hari ini. Ayat berikutnya, ayat yang ke-7, wa annahum dhannu kama dhanantum alla yab'atsallahu ahada. Dan sesungguhnya mereka orang-orang kafir Mekah. Jadi balik cerita ini. Jadi kenapa Allah ceritakan ada sekumpulan jin yang masuk Islam kepada orang-orang Mekah? Maksudnya begini, dulu pernah kita ceritakan, ya. Ketika ada sekumpulan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran, kemudian mereka beriman dan jadi dai dari kalangan para jin, maksudnya adalah Allah ingin mengatakan kepada orang Mekah, wahai orang-orang musyrik Mekah, jika kalian tidak mau membela agama yang dibawa oleh Muhammad ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, okelah. Tapi coba kau tengok, ada makhluk lain yang siap membela agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang di dalam Al-Quran disebut, tapi bukan antara manusia dengan jin, ini antara manusia dengan manusia. Kata Allah, wa in tatawallaw, wahai manusia, jika engkau sekarang yang hidup sekarang ini tidak mau membela agama ini, wa in tatawallaw, engkau berbalik, yastabdil qauman ghairakum, Allah akan ganti kalian dengan kaum yang lain, tsumma la yakunu amsalakum, yang mereka itu tidak sama seperti kalian. Jadi kalau kita tak mau bela agama Allah, Allah akan datangkan kaum yang lain yang siap membela agama Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kisah ini sindiran kepada orang-orang Mekah. Dan kejadian Islamnya sekumpulan jin ini itu adalah ketika Rasulullah tinggalkan Mekah karena Mekah sudah tidak kondusif untuk berdakwah, menuju negeri Taif. Sampai di Taif tak mau orang Taif menyambut Rasulullah. Bahkan Rasulullah dilempari oleh mereka dengan batu. Tidak ada lagi yang siap menyambut Rasulullah. Dan saat itulah Allah datangkan sekumpulan jin yang menyatakan masuk Islam. Itulah kaitannya. Nah, selanjutnya Allah ceritakan pada ayat yang ke-7 ini menyindir orang-orang Mekah, wa annahum dhannu kama dhanantum alla yab'atsallahu ahada. Dan sesungguhnya mereka orang-orang kafir Mekah itu, ini kata jin, orang-orang kafir Mekah itu kata jin, ya adalah mereka menyangka sebagaimana kama dhanantum, sebagaimana kalian menyangka bahwa Allah sekali-kali tidak akan mengutus seorang rasul pun. Tidak ada rasul. Maksudnya Muhammad bukan rasul. Ini pembohong. Itulah sangkaan orang Mekah. Itu kata jin, ya. Nah, sama-sama mereka mengingkari kenabian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka kemudian mengingkari akan hari berbakti. Nah, itu juga lah yang disampaikan oleh pendahulu jin itu kepada mereka. Selesai sudah bagian yang kedua, kita pindah ke bagian yang ketiga. Masih lagi bercerita tentang keterbatasan ilmu yang ada pada jin. Nah, Bapak Ibu, Bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pindah sekarang ke ayat yang ke-8. Nah, ayat yang ke-8 ini adalah menceritakan sebelum diutusnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu, ya, para jin itu naik ke langit dan mencuri berita-berita gaib yang disampaikan oleh Allah kepada para malaikat. Kemudian
malaikat sampaikan kepada Nabi. Itu turunnya berita itu di langit. Jin itu naik ke langit dan mencuri-curi. Apa kira-kira berita yang akan diturunkan ini? Itu dulu sebelum diutus baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, jin itu dapat satu kata yang dia dengar. Oh ini misalnya katanya pensil. Kemudian dia bawa turun, dia sampaikan kepada dukun-dukun, itu menjadi 100 kata. Ditambah-tambahin oleh jin. Karena itu jemaah sekalian, jin ini sifatnya kata Nabi pembohong. Gak bisa kita percaya. Karena tipikal jin itu pembohong. Dalilnya adalah kita masih ingat cerita sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Dipanggil oleh Nabi, Abu Hurairah, engkau jaga dulu, ini ada zakat orang, zakat fitrah dikumpulkan di satu tempat, ya. Jaga itu, jangan dicuri orang. Dijagalah oleh Abu Hurairah. Malam hari datang orang mencuri gandum tadi, ditangkap oleh Abu Hurairah. Kenapa kau curi? Kata yang mencuri, tolonglah, ya lepaskan aku. Aku belum makan, keluarga aku pun belum makan. Besok aku nggak datang lagi. Lepaskanlah. Paginya, sebelum Abu Hurairah bercerita kepada Nabi, Nabi tanya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh temanmu malam tadi? Allah sudah bagi tahu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam cerita yang terjadi pada Abu Hurairah malam itu. Kata Abu Hurairah, ada orang yang mencuri gandum, kemudian dia mengatakan, ya saya memabukkan keluarga saya juga memabukkan, kemudian dia mengatakan, lepaskan aku, tolonglah, aku tidak akan datang lagi. Kata Nabi, nanti tengok malam kedua pasti datang lagi. Ternyata dijaga malam kedua, datang lagi. Ditangkap juga, minta dilepaskan. Besok aku nggak datang lagi, dilepaskan. Ditanya oleh Nabi baginya, betul juga. Nanti datang lagi itu kata Nabi. Yang ketiga, malam ketiga datang juga. Begitu mau dilepaskan oleh Abu Hurairah, kata jin ini, mau nggak aku ajarkan kepada engkau? Kalau engkau baca sebelum tidur, aku tidak akan datang mengganggumu. Apa? Bacalah ayat kursi. Itu yang beritahu membaca ayat kursi itu jin. Kau baca ayat kursi, nanti aku nggak datang. Obatnya. Kalau bahasa informasi sekarang A1 lah. Sumbernya jelas kira-kira begitu. Paginya jumpa dengan Rasulullah SAW. Diceritakan oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, tadi malam datang lagi dan dia mengatakan begini. Disuruhnya aku baca ayat kursi. Kalau aku baca sebelum tidur, dia nggak datang. Apa kata Nabi? Kata Nabi, sodaqaka wa huwa kadzub. Betul, apa yang diajarkan oleh jin tadi itu kepada engkau itu betul. Nah, sekarang kita sebelum tidur membaca ayat kursi, betul, betul itu. Kenapa? Karena dibetulkan oleh Rasulullah SAW. Betul, jadi betul artinya. Karena dibetulkan oleh Nabi, betul. Kalau kita baca ayat kursi, jin tidak datang. Dan memang kita akan merasakan kalau kita baca ayat Quran, ya, baca kursi 30, tidur kita biasanya nyenyak. Mimpi-mimpi buruk itu akan nggak datang sama kita. Biasanya kalau kita nggak baca Quran, nanti entah mimpi macam apa-apa banyak datang. Apalagi kalau tidur setelah subuh, Pak. Tidur setelah subuh, coba 10 episode mimpi kita yang mengenai. Kalau nggak percaya coba. Semuanya mimpi buruk. Itu tidur setelah subuh.
bagaimana caranya kalau kita capek kali mau tidur baca ayat kursi, baca 30 akan datang insya Allah. Betul apa yang diajarkan oleh dia itu, walakin wahwa kadut, dia itu pembohong. Tipikalnya pembohong. Jadi benar, kenapa? Dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Maksudnya, kalau sekarang Pak ada orang kemasukan jin, dibacakan Al-Quran, kadang-kadang ada interaksi. Ditanya, kau siapa? Dari mana? Kan dijawab itu. Ya, bahkan bisa terjadi dialog. Suaranya itu bukan suara orang yang dimasuki oleh jin, tapi suaranya berubah. Kadang dia jalan Pak bisa macam bentuk ular, macam kayak jalan buaya. Dan jinnya macam-macam itu. Karena bisa banyak tuh, keluar satu, keluar lagi itu banyak. Nah, ini kalau kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, ya, dia akan ada interaksi. Maka kita bilang sama dia, ya, keluarlah, jangan kau ganggu orang ini. Ya. Kalau kita baca ayat kursi, baca 30, insya Allah keluar dia. Tapi syaratnya kita harus yakin. Yang kedua, kita juga harus menjaga amalan kita dan harus ikhlas. Kenapa ada orang sudah dibacakan Al-Quran, macam-macam ayat Quran yang dibacakan, gak keluar-keluar juga? Mungkin jin yang di dalam mengatakan kita 11-12-nya ada 11-12 sama aja yang kita kata jin tadi itu. Ini tidak mau keluar. Nah, kalau ada interaksi, jadi ada sesuatu yang tidak boleh kita tanya kepada jin. Jangan tanya, siapa yang mengirimmu kemari? Kalau kita tanya seperti ini, nanti kalau dijawabnya jiran sebelah kau katanya berantap, kita dengan jiran kita. Gara-gara apa? Yang disampaikan oleh jin tadi. Makanya wahuan kadzub. Nggak boleh kita percaya. Itulah kata baginda Rasulullah SAW. Nah, kembali kita ke ayat 8 ini. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan syadidan wa syuban. Kami dulu, kata jin, ya, itu telah mencoba untuk mengetahui rahasia-rahasia langit. Naik ke langit, kami coba mengetahui lamasna as-samaa'a fawajadnaha, maka kami dapat sekarang langit itu muli'at, dipenuhi harasan syadidan wa syuban. Banyak para malaikat yang menjaganya. Dan juga mereka mendapati ada panah api yang siap memanah jin tadi. Mendekat saja dengan tempat yang dahulu mereka dekati itu, mereka akan dipanah oleh panah api. Nah, ini cerita jin, ya. Karena itu pernah di zaman Rasulullah SAW, para sahabat dulu bersama Nabi, tiba-tiba para sahabat itu melihat bintang menyala dengan terang jatuh begitu. Kemudian Nabi bertanya, kata Nabi, "Ma kuntum taquluna fi hadza?" Bagaimanakah pendapat kalian tentang peristiwa yang kalian tengok sekarang ini? Kata sahabat Nabi, "Faqulna kunna naqulu yuladu 'azimun yamutu 'azimun." Dulu kalau biasa ada bintang yang terang jatuh begini, kami mengatakan, kata sahabat, pasti ada orang hebat yang dilahirkan, atau pasti ada orang hebat yang meninggal, kata mereka. Kata Nabi, faqala laisa kadzalik, bukan seperti itu, kata Nabi. Walakin Allah idza qada al-amra fis sama. Ini terjadi, ya, ada sesuatu yang terjadi di langit sana. Itulah tadi. Jin itu coba mencuri berita-berita langit, kemudian dilempar oleh panah api. Itu setelah Rasulullah yang akan menjadi Rasul. Nah, ayat berikutnya, ayat yang ke-9, memperkuat kembali, karena memang
Jin itu duduk di maqa'ida lis-sam'i, tempat-tempat duduk, pos-pos lah kita katakan begitu di langit sana, ya, mencuri berita-berita yang diturunkan oleh Allah. Wa anna kunna naqulu minha maqa'ida lis-sam'i. Sungguhnya kami dulu, kata jin, itu dapat menduduki beberapa tempat di langit sana untuk mendengarkan berita-berita yang ada di langit. Itu dulu. Tetapi sekarang, setelah diutusnya baginda Rasulullah, faman yastami'il ana yajid lahu shihaban rasad. Barang siapa yang coba sekarang mencuri berita-berita yang ada di langit sana, maka dia akan mendapati panah api. Jadi bintang-bintang itu di samping fungsinya adalah untuk memberikan penerangan, satu penerangan, yang kedua adalah petunjuk arah. Dulu orang musafir panduannya bintang, kalau bintang ini ada berarti ini timur, kalau bintang ini di barat, bintang ini berarti selatan, begitu dulu. Nggak ada seperti kita ini tanda panah, ini Prastagi, ini nggak ada. Ya. Dulu mereka panduannya bintang. Dan yang ketiga, fungsi bintang itu adalah untuk memanah jin yang mencuri berita-berita langit. Nah, surah Al-Jin ini, Pak, kalau kita baca pada orang yang kerasukan jin, nanti terutama ayat-ayat ke-9, maka orang itu akan merasakan kepanasan. Panas. Saya pernah membacakan orang yang kemasukan jin. Saya bacakan ayat kursi, pengaruhnya dia gelisah tapi belum keluar. Akhirnya saya pindah ke surah Al-Jin ayat ke-9. Itu dia bilang panas. Saya bilang keluar. Kalau nggak keluar, akan saya bacakan terus. Akhirnya dia keluar. Kadang-kadang dia bisa berbohong, Pak, pura-pura keluar dia. Aku keluar katanya. Berhenti kita ketawa dia. Itu kan jin pembohong. Itu pernah begitu. Ya. Tapi jangan kita minta coba pula nih. Bercoba dulu ayat ini. Ya. Kalau bilang nanti nggak keluar dia. Bisa nggak keluar satu hari semalam. Nah, tidur kita di bawah. Ya. Nauzubillah min dzalik. Ini cerita jin. Dan selanjutnya ini juga cerita tentang jin, ya. Wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasyada. Kami juga tidak mengetahui, kata jin, ya, dengan adanya penjagaan di langit sana, asyarrun urida biman fil ard, apakah ada peristiwa besar yang terjadi di bumi? Apakah keburukan yang dikehendaki bagi orang yang ada di bumi? Apakah keburukan yang terjadi yang Allah kehendaki itu atau tidak? Kami tidak tahu. Jadi sekaligus juga memberitahu bahwa jin tidak mengetahui perkara yang lain. Am arada bihim rabbuhum rasyada, atau yang diinginkan oleh Allah adalah kebaikan untuk mereka. Kami tidak tahu. Dengan adanya penjagaan sekarang ini kami tidak tahu apakah kebaikan yang Allah inginkan untuk manusia bumi atau keburukan. Jadi sekali lagi jin tidak mengetahui. Selanjutnya jin mengatakan wa anna minnas salihun, dan sesungguhnya di antara kami ada jin yang soleh. Ada jin yang soleh. Wa minna duna dzalik, ada juga jin yang tidak soleh. Kunna tara'iqa qidada, kami ini juga bermacam-macam. Nah, Bapak sekalian, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, ya, dari Sulaiman bin Mihran. Ini salah seorang tabi'in. Dia mengatakan ada jin datang kepada kami, datang kepada tabi'in, ulama dulu, Pak. Ya, bisa saja kelebihan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Sulaiman bin Mihran, ya, ada jin datang kepada kami lalu saya bertanya kepada dia, makanan apakah yang paling engkau sukai? Jin itu menjawab, nasi. Ini jin yang soleh. Jin yang soleh makannya nasi. Karena itulah kenapa hikmah kita kalau makan Pak disuruh baca bismillah, agar jin tidak ikut makan kita.
Maka aku suguhkan kepadanya nasi dan aku melihat suapan nasi diangkat, akan tetapi aku tidak melihat sesosok tubuh pun. Dikasih nasi, diangkat nasi tadi, ya, tapi tubuh tak ada. Dan aku bertanya lagi kepada dia, apakah di kalangan kalian terdapat aliran-aliran seperti yang ada pada kami? Di manusia ini kan ada aliran macam-macam, ada Syiah, ada macam-macam. Nah, jadi itu menjawab, iya, ada. Aku bertanya lagi, lalu siapakah kalangan Rafidhah di antara kalian? Rafidhah ini adalah satu kelompok dari Syiah yang paling keras, yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar, Utsman, yang juga mengkafirkan istri Nabi Aisyah. Rafidhah namanya. Rafidhah itu artinya dari kata Rafidhah, menolak Abu Bakar sebagai khalifah setelah baginda Rasulullah SAW. Nah, jadi itu menjawab, Rafidhah dari kalangan kami, jin itu adalah yang paling parahnya di antara kami. Ternyata ada juga jin yang Rafidhah. Mungkin juga ada jin yang liberal, ada jin yang macam-macam. Yang kunna tara'iqu bila data di kami macam-macam juga. Kalau manusia ini macam-macam, ya mungkin dia ada macam-macam juga. Sementara Al-Hafiz Ibnu Asakir rahimahullah menceritakan di dalam biografi Al-Abbas bin Ahmad Ad-Dimashqi bahwa Abbas pernah mendengar jin mendendangkan syair di malam hari ketika ia berada di rumahnya. Jadi jin itu bersyair. Apa kata jin? Qulubun barahal hubbu hatta ta'allaqat. Saya terjemahkan, hati ini telah dipenuhi oleh rasa cinta sehingga terbelenggu kemanapun pergi, baik ke arah barat maupun ke arah timur. Terbelenggu oleh cinta. Karena tergila-gila dengan cintanya kepada Allah, padahal Allah adalah Tuhannya. Hati ini bergantung kepada Allah, bukan kepada makhluk. Jadi ini jin yang betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari kisah ini jelas bahwa di kalangan jin itu memang ada bermacam-macam. Ada yang beriman, ada yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya, yang terakhir, wa anna dhananna alla nu'jizallaha fil ardi wa la nu'jizahu haraban. Dan sungguhnya kami meyakini betul sekarang ini setelah kami beriman, kata jin, alla nu'jizallaha fil ardi, bahwa kami tidak akan pernah dapat melepaskan diri dari kekuasaan Allah di muka bumi. Ini telah jin tadi beriman kepada Allah, wa la nu'jizahu haraban, dan kami tidak akan pernah pula dapat melarikan diri dari hukuman Allah jika kami melakukan kesalahan. Ini jin yang tadi sudah kita katakan beriman. Terakhir ayat 13, wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih, dan ketika kami mendengarkan petunjuk yaitu Al-Quran, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beriman kepada Al-Quran. Faman yu'min bi rabbih, barang siapa yang beriman kepada Tuhannya, fala yakhafu ba'san wa la rahqa, maka dia tidak akan takut ditimpa keburukan apapun, ya, baik pahalanya dikurangi ataupun dosa orang lain ditimpakan kepadanya, karena keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi inilah jemaah sekalian, bahagian yang ketiga, cerita tentang kehidupan alam jin yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ungkapan jin itu sendiri. Begitulah alam jin, ya, hakikatnya demikian. Nah, apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari apa yang sudah kita ceritakan? Di antara pelajaran adalah, sekali lagi ditegaskan di sini bahwa jin tidak mengetahui perkara yang gaib, tidak tahu. Jadi kalau ada orang menganggap bahwa jin itu tahu perkara yang gaib, itu adalah sebuah kesilapan, ya. Sudah jelas ayat-ayat yang sudah kita baca. Kemudian jin itu ada yang beriman dan ada yang kafir, bahkan ada yang juga mempunyai aliran keyakinan yang bermacam-macam, ya. Kemudian sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar menjaga Al-Quran sebagai kitab panduan hidup bagi manusia, mulai dari diturunkannya kepada mereka Jibril hingga sampailah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit pun kita tidak melihat
Tidak ada ruang dan peluang untuk dicampur adukkan ya dengan perkara-perkara lain yang tidak termasuk dalam Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang disampaikan kepada Nabi itu tidak ada kalam jin yang masuk. Semuanya adalah dari Allah, disampaikan kepada malaikat, malaikat sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mungkin cukup 45 menit ya sudah kita sampaikan tadabbur surah Al-Jin. Insyaallah kita teruskan nanti pada pertemuan yang berikutnya. Judulnya akan datang adalah balasan bagi yang beriman kepada Allah, baik dari kalangan jin ataupun dari manusia. Dan nanti seterusnya adalah apakah mungkin manusia melihat jin. Itu akan kita bahas nanti pada bagian yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan silakan Pak. Kalau tidak ada silakan Pak. Jadi Ustaz tadi kan kita katakan bahwasanya jin itu tidak tahu masalah lain walaupun dia sendiri gaib. Iya. Jadi kalau kita lihat, kalau jin itu dalam pikiran kami ada yang Islam, ada yang tidak. Iya. Kalau syaitan itu berarti betul-betul udah Kafir. kafir Iya. dari jin ya. Iya. Jadi kalau kafir dari jin disebut setan. Setan. Jadi Ustaz perlu kita ketahui apakah jin yang pada masa Rasul aja yang masuk Islam atau keturunan-keturunan dia sampai saat ini. Oh iya. Jadi memang kalau kita merujuk kepada Al-Quran ini tadi, secara sejarah jin masuk Islam itu di zaman Nabi. Nah, apakah kemungkinan jin-jin yang setelah itu juga masuk Islam? Ada kemungkinan. Karena dari cerita surah Al-Ahqaf tadi, jin itu ya menjadi dai untuk kalangan jin yang lainnya, mengajak mereka masuk Islam. Nah, yang lain ini juga akan berdakwah kepada jin-jin yang lain. Jin yang soleh ini tadi dia mengajak jin-jin yang lain untuk masuk Islam. Sampai hari ini. Jadi alam jin itu mirip-mirip seperti alam manusia. Mereka menikah, sama mereka punya anak, sama seperti manusia mereka juga punya anak. Syariatnya disebutkan oleh para ulama, Rasulullah itu diutus untuk manusia dan juga diutus untuk kalangan jin. Iya. Jadi juga jin itu mengikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti apakah begitu Ustaz, ini menyambung Rasul-rasul sebelum itu tidak ada syariatnya yang diikuti oleh jin. Enggak ada, kisahnya enggak disebutkan. Kisahnya enggak disebutkan. Baru keluar cerita jin ini masuk Islam setelah mendengar bacaan Al-Quran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau jin masa Nabi Sulaiman itu masih kafir. Iya. Macam ifrit disebut ada ifrit. Kan ketika Nabi Sulaiman menawarkan siapakah yang sanggup memindahkan istana Balqis, Ifrit mengatakan sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu. Jadi maksudnya raja itu duduk di pagi hari, dia tinggalkan kursi singgasananya sore hari, kira begitulah. Satu hari lah bisa Ifrit memindahkan. Tapi ada rajulun soleh, orang soleh, saya bisa pindahkan singgasana Balqis kemari. Engkau buka, sebelum engkau tutup, engkau buka mata sebelum engkau tutup, sudah ada di sini.
Akhirnya yang memindahkan sigana Balqis itu adalah orang soleh tadi. Allah tidak berikan kelebihan kepada Ifrit, kalangan jin, tapi Allah berikan kepada orang soleh. Jadi menunjukkan di sini bahwa orang soleh jauh lebih baik, ya, daripada jin ini tadi. Wallahu ta'ala. Karena ini alam gaib, kita terikatnya dengan apa yang disebut, ya, Al-Quran Al-Karim. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi Pak? Kalau ada, silakan. Kalau tidak ada, kita tutup dengan doa. Baik, kalau tidak ada, kita akhiri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li ajdadina wa jaddatina wa li masyayikhina wa li mu'allimina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna mimma nasina waj'al a'malana maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.